pada tahun 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil alih kendali semenanjung Crimea. Dia mengirim sekelompok kecil prajurit pasukan khusus bersenjata lengkap ke wilayah itu, yang kemudian memblokade pangkalan militer Ukraina dan menggantikan pemerintahan daerah dengan kelompok baru boneka pro-Putin. Itu sangat dramatis, itu ilegal, tapi itu efektif. Ukraina dan dunia internasional dibuat lengah. Operasi itu berlangsung sangat cepat, hingga hampir tak ada waktu untuk respons diplomatik atau militer yang serius. Bagi Putin, misi itu adalah keberhasilan besar, mimpi yang terwujud. Namun, lebih dari 10 tahun kemudian, dan mimpi itu mulai berubah menjadi mimpi buruk. Memanfaatkan sepenuhnya persenjataan mereka yang semakin berkembang dan momentum di medan perang, pasukan Ukraina secara aktif menargetkan semenanjung itu lebih gencar daripada sebelumnya. Mereka tak berusaha membebaskan atau merebutnya lagi, tetapi justru untuk mengisolasinya secara efektif, membuatnya semakin mahal dan sulit bagi musuh untuk mendudukinya. Untuk memahami dampak dari strategi ini dan logika di baliknya, kita harus mundur ke bulan Maret 2014. Aneksasi Crimea oleh Putin berjalan lancar tanpa hambatan. Aneksasi itu berhasil membubarkan parlemen daerah, menempatkan pemimpin baru yang loyal kepadanya, dan bahkan mengadakan referendum yang sepenuhnya ilegal dan tidak sah, di mana sebanyak 96,77% pemilih diklaim memilih untuk keluar dari Ukraina dan bergabung dengan Federasi Rusia. Dalam beberapa hari berikutnya, Putin menandatangani perjanjian tentang penggabungan Republik Crimea ke Rusia yang meresmikan aneksasi tersebut. Namun Putin lalu menghadapi masalah baru, masalah terkait geografi unik Crimea. Karena Crimea merupakan semenanjung, tempat ini bukanlah yang paling mudah untuk diakses. Pada tahun 2014, satu-satunya cara ke sana dari Rusia lewat darat adalah melintasi perbatasan internasional Ukraina dan wilayah Donetsk, Zaporizhia, serta Kherson sebelum memasuki Crimea dari utara. Alternatif lain adalah bepergian lewat udara atau laut menggunakan feri di Selat Kerch, jalur air sempit yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Azov dengan Crimea di sebelah barat dan Krasnodar Krai Rusia di sebelah timur. Sebelum aneksasi, Crimea sepenuhnya bergantung pada daratan utama Ukraina untuk pasokan penting seperti bahan bakar, makanan, air, listrik, dan barang kebutuhan sipil. Setelah aneksasi, tanggung jawab Rusia untuk mengirimkan sumber daya yang sama, tetapi tidak efisien jika hanya mengandalkan feri. Putin juga ingin mendorong semakin banyak orang Rusia untuk pindah ke Crimea, membeli rumah di sana, memulai bisnis, atau berlibur di seluruh semenanjung itu. Untuk melakukan semua itu, dia perlu membuatnya lebih mudah diakses. Jadi, dia memerintahkan pembangunan jembatan Selat Kerch yang juga dikenal sebagai Jembatan Crimea. Sebuah keajaiban teknik modern yang sesungguhnya, jembatan sepanjang 19 km. Ini mulai dibangun pada Februari 2016 dan dibuka untuk mobil serta kendaraan lainnya pada tahun 2018. Rel kereta di jembatan ini dibuka setahun setelahnya. Segera, puluhan ribu kendaraan melintasi jembatan ini yang merupakan jembatan terpanjang di Eropa setiap hari, sehingga secara dramatis meningkatkan kemampuan Rusia untuk menopang logistik semenanjung, mengangkut pasukan dan peralatan militer melintasi Selat Kerch, serta memfasilitasi arus pariwisata ke wilayah tersebut. Namun sejarah telah membuktikan bahwa Putin bukanlah tipe pria yang mudah puas. Didorong semata-mata oleh pengejaran kekuasaan yang tak kenal lelah, dia selalu menginginkan lebih. Jadi pada tahun 2022, dia memerintahkan invasi skala penuh ke Ukraina, menargetkan seluruh wilayah Ukraina, tetapi ada 4 wilayah yang menjadi fokus utama, yaitu Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Ada beberapa alasan di balik keputusan Presiden Rusia, namun salah satu tujuan utamanya adalah mengamankan kendali koridor darat luas yang menghubungkan daratan utama Rusia dengan semenanjung Crimea. Dengan menguasai Donetsk, Zaporozhia, dan Kherson, Rusia akan punya cara baru ke wilayah itu, sebuah jalur darat penting untuk mengangkut pasukan dan persediaan, dengan kendali penuh atas garis pantai sekitar Laut Azov. Dan begitulah yang terjadi. Pada tahap awal perang, pasukan Rusia memfokuskan sebagian besar upaya mereka untuk membuka jalan menuju Crimea. Mereka mengepung kota terbesar di jalur mereka selama 3 bulan, Mariupol, dan bahkan pada pertengahan Mei 2022, hanya beberapa minggu setelah invasi dimulai, koridor darat itu sebagian besar telah diamankan. Rusia juga memanfaatkan kendalinya atas Crimea untuk mengirim pasukan ke Kherson dari selatan, memfasilitasi penaklukan awal atas banyak kota kecil dan permukiman. Semakin banyak tanah yang mereka kuasai, zona penyangga di sekitar semenanjung pun makin besar, dan semakin mustahil rasanya Ukraina akan bisa merebut kembali kendali atas Crimea. Wilayah itu sepertinya telah hilang selamanya, dan fakta itu tidak luput dari perhatian Putin. Pada
pada bulan Maret 2024 pada sebuah acara memperingati 10 tahun aneksasi. Presiden menyambut gembira kembalinya semenanjung itu ke pelabuhan asal, seraya menambahkan wilayah itu dan wilayah Ukraina lain yang diduduki akan terus bersatu dengan wilayah Rusia lainnya untuk generasi mendatang. Pada saat itu, meskipun Ukraina telah mampu melakukan beberapa serangan di dalam dan sekitar Crimea, termasuk beberapa serangan ke jembatan Kerch, tampaknya Putin benar. Namun jika kita melompat ke musim panas tahun 2026 dan kontrol Rusia atas Crimea telah menurun drastis berkat kampanye berkelanjutan Ukraina yang menargetkan pertahanan, logistik, dan jalur pasokan di wilayah tersebut. Kampanye ini bisa dibilang sudah berjalan sejak tahun 2022. Ukraina melakukan serangan sporadis ke target seperti pangkalan udara Crimea dan pelabuhan dan pertahanan kapanpun ada kesempatan. Tapi ini benar-benar meningkat dalam hal efektivitas dan intensitas pada tahun 2026. Pasukan Kiev kini terus merencanakan dan menyerang jalan, jembatan, serta infrastruktur tanpa henti dan instalasi militer. Hal itu telah memicu pemadaman listrik dan air secara luas, memutus jalur pasokan, dan membuat seluruh semenanjung kacau seperti belum pernah terjadi. Turis panik dan warga Rusia antre untuk kabur dari wilayah itu. Semua ini tergantung pada kemampuan Ukraina belajar dari kesalahannya, menyesuaikan strateginya, dan beradaptasi dengan sangat baik dengan perubahan kondisi konflik. Pada tahun 2023 misalnya, negara itu melancarkan serangan balasan besar, mendorong mundur pasukan penyerbu untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia, dan yang lebih penting, memutus koridor darat menuju Crimea. Namun meski Ukraina sudah berusaha maksimal serta tingkat keberhasilan sedang di beberapa wilayah, tujuan yang sangat penting ini tidak tercapai. Pasukan Ukraina tidak mampu menghadapi keunggulan besar Rusia dalam jumlah personel dan perlengkapan. Pasukan Kremlin menyadari musuh mereka bersiap melakukan serangan balasan, sehingga mereka membangun pertahanan yang dalam dan rapat yang dirancang untuk membantu mereka mempertahankan cengkraman di wilayah-wilayah yang diduduki. Mereka memasang ladang ranjau, mereka menggali parit anti kendaraan, mereka menempatkan kru artileri di lokasi penting yang membuat mereka berhasil menghentikan banyak gerak maju pasukan mekanis Ukraina sebelum mereka bisa merebut kembali banyak wilayah yang hilang. Karena tentaranya lebih kecil, Ukraina juga harus membagi pasukannya di berbagai poros. Hal ini bisa dibilang membuat Rusia lebih mudah menggagalkan serangan itu. Pada saat situasi mulai mereda, Ukraina hanya berhasil merebut kembali beberapa desa dan permukiman dalam kurun waktu 6 bulan. Namun mereka kehilangan banyak pasukan dan perlengkapan. Mereka belajar dari pengalaman pahit bahwa serangan langsung dan frontal ke koridor darat tidak akan berhasil. Pertahanan Rusia terlalu dalam dan padat untuk ditembus. Namun disinilah kemampuan adaptasi taktis Ukraina berperan. Para komandannya menyadari bahwa mereka mungkin tidak bisa menembus pertahanan itu, tetapi mereka bisa melewatinya dari atas. Mereka hanya butuh alat yang sesuai untuk tugas itu. Itu memakan waktu, namun sektor pertahanan negara itu mampu menjawab tantangan, mengembangkan drone yang lebih besar, canggih, dan pintar. Bersama rudal jarak jauh, perlahan membawa lebih banyak target di Crimea dalam jangkauan. Ukraina juga terus menghancurkan aset Rusia di seluruh wilayah itu, seperti radar dan pertahanan udara, sehingga ketika saatnya tiba untuk serangan udara yang lebih intens, Rusia akan kesulitan untuk mempertahankan diri. Pada tahun 2026, semua persiapan telah selesai dan panggung telah disiapkan. Pergerakan maju Rusia melambat hingga seperti merayap. Pasukan Ukraina berhasil mempertahankan garis pertahanan di lokasi-lokasi terpenting, dan Kiev akhirnya punya aset yang dibutuhkan untuk meminjam kata-kata mantan Menteri Pertahanan negara itu sendiri, Mikhailo Fedorov, mengubah Crimea menjadi sebuah pulau. Sebelum membahas apa yang terjadi selanjutnya, inilah alasan kami membuat acara militer ini, untuk menjelaskan bagaimana kekuatan sebenarnya bergerak. Jika Anda baru di sini, subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Pada Mei 2026, Kiev mulai bergerak. Serangan cepat bertubi-tubi dengan drone jarak menengah dimulai, menargetkan jalan, transportasi kereta api, jembatan, feri, dan pertahanan udara, baik di Crimea maupun di wilayah pendudukan yang membentuk koridor darat dengan Rusia. Dengan melakukan hal itu memutus jalur pasokan yang selama ini menyuplai wilayah itu. Serangan sebelumnya ke jembatan Kerch telah menjadikannya pilihan berisiko bagi militer Rusia, tetapi Kremlin masih bisa mengalirkan pasukan, bahan bakar, makanan, dan lainnya ke semenanjung lewat feri dan jalur darat. Serangan-serangan ini telah membuat semua opsi tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak bisa digunakan lagi. Feri kereta api yang melintasi Selat Kerch dinonaktifkan satu persatu. Jalan-jalan yang dulunya relatif aman untuk dilalui konvoi militer tiba-tiba dikuasai oleh drone-drone Kiev.
Tidak ada tempat yang aman, tidak ada rute yang layak, jalur-jalurnya terputus, dan dampaknya segera mulai terasa di seluruh Crimea. Dalam hitungan hari setelah kampanye Ukraina dimulai, laporan muncul tentang kepanikan di Semenanjung akibat pasokan bahan bakar dan energi menipis. Lalu, Ukraina meningkatkan tekanannya lagi. Sepanjang Juni, Ukraina meningkatkan serangan dan menambah sasaran serangannya, seperti gardu listrik, depot bahan bakar, pusat logistik, dan infrastruktur kritis. Mempengaruhi tidak hanya kehadiran militer Rusia di Semenanjung, tetapi juga banyak turis, wisatawan, dan pemilik rumah di wilayah tersebut. Pada Mei, Ukraina melancarkan 22 serangan terkonfirmasi di Crimea. Hanya di salah satu minggu terakhir Juni, jumlah total serangan mencapai 55. Dan ini adalah beberapa serangan terbesar dan paling menghancurkan yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Karena Ukraina tak hanya mengandalkan drone, tetapi bahkan mengerahkan rudal jelajah Flamingo buatan dalam negerinya ke arah konvoi yang beroperasi di sepanjang koridor darat dan pelabuhan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam maupun Laut Azov. Akibatnya, apa yang awalnya merupakan keadaan panik, kini berubah menjadi keadaan darurat di seluruh wilayah. Memang, pada tanggal 26 Juni, otoritas Crimea yang ditunjuk Kremlin resmi menetapkan keadaan darurat tanpa batas di seluruh wilayah. Mereka tidak punya pilihan lain selain menutup sementara jembatan Kerch. Banyak kereta api ke kota-kota di Rusia dibatalkan akibat ancaman serangan drone dan rudal. Itu kabar buruk bagi ribuan warga Rusia yang berusaha keras melarikan diri dari wilayah itu. Memang, pada tanggal 26 Juni, saluran Telegram independen Rusia, Astra, membagikan gambar dan laporan antrean luar biasa sepanjang 15 km. Antrean lalu lintas sepanjang 9,3 mil yang mengarah ke jembatan Selat Kerch. Saat tak terhitung banyaknya warga setempat memutuskan untuk meninggalkan Semenanjung itu, sektor pariwisata juga mengalami pukulan besar. Crimea telah lama jadi tempat liburan favorit orang Rusia. Banyak orang datang dari berbagai daerah untuk menikmati pantai indah dan kota pesisir, resor mewah di tepi laut, dan cuaca musim panas yang nyaman. Namun, musim panas tahun 2026 tentu saja tidak akan diramaikan seperti biasanya oleh orang-orang yang berbondong-bondong ke wilayah ini. Laporan dari operator tur Rusia, hotel, dan pemilik wisma tamu semuanya menunjukkan tren yang sama. Pemesanan menurun dan pembatalan sangat tinggi. Bahkan, salah satu agen perjalanan mengatakan mereka mencatat tingkat pembatalan sebesar 80% untuk bulan Juni dan 50% untuk Juli dan Agustus. Hotel-hotel populer yang biasanya ramai kini alami tingkat hunian terendah sepanjang sejarah. Singkatnya, orang Rusia sadar Crimea bukan tempat yang nyaman atau aman untuk ditinggali. Mereka yang akan ke sana sedang mencari alternatif lain. Sementara mereka yang sudah berada di sana melakukan segala cara untuk keluar. Beberapa orang melakukan ini atas kemauan sendiri setelah melihat betapa buruknya situasinya. Sementara yang lain mematuhi peringatan dari pejabat resmi seperti Fedorov yang memperingatkan tentang konsekuensi yang sangat tak terduga bagi warga Rusia dan menyatakan dengan tegas bahwa neraka sedang dimulai di Crimea. Refat Chuburov, Ketua Majelis Rakyat Tatar Crimea, badan perwakilan eksekutif tertinggi Tatar Crimea, juga mendesak warga Rusia di Semenanjung yang diduduki untuk segera pergi selagi masih bisa. Dalam sebuah pidato video yang dibagikan di media sosial, Chuburov menyatakan serangan Ukraina di Semenanjung itu akan semakin intens mulai sekarang. Saya ingin berbicara khusus kepada penduduk Crimea lainnya, yaitu mereka yang menetap di Semenanjung setelah 27 Februari 2014. Kehadiran Anda di Crimea yang diduduki dengan dokumen properti Rusia palsu adalah ilegal menurut hukum nasional Ukraina maupun hukum internasional. Sekarang seperti yang Anda lihat, Crimea akhirnya telah menjadi daerah garis depan dan pembebasannya dari pasukan pendudukan Rusia tidak bisa dihindari. Chuburov melanjutkan dengan mengatakan bahwa siapapun yang ingin menghindari hukuman yang tak terelakkan sebaiknya segera pergi sekarang atau siap menghadapi konsekuensinya. Selama jembatan Kerch masih beroperasi, setiap hari adalah kesempatan bagi Anda untuk meninggalkan Crimea dengan aman dan sukarela. Segera takkan ada kesempatan seperti itu. Jangan tunggu sampai jembatan Kerch dihancurkan dan koridor darat akhirnya terputus. Pejabat Rusia kini tak bisa lagi menyembunyikan besarnya krisis ini. Dalam langkah yang mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya, Kepala Daerah Sergei Aksyonov memutuskan membatasi penjualan bahan bakar hanya untuk kendaraan militer dan layanan darurat, dan hanya untuk lembaga negara. Ini adalah perkembangan terbaru dari krisis bahan bakar yang melanda wilayah ini selama berbulan-bulan. Sebelumnya, dalam krisis itu, pemilik mobil di Crimea sering harus menyeberang jembatan Kerch ke Krasnodar Krai untuk beli bensin.
Bahkan ada yang mengisi jerigen lalu menjualnya di rumah 2 hingga 3 kali lipat harga. Strategi itu kini tak bisa dilakukan lagi karena setelah Ukraina menyerang kilang minyak Krasnodar pada 28 Juni, wilayah selatan Rusia makin terjerat krisis bahan bakarnya sendiri. Dengan pasokan bensin yang langka, stasiun pengisian bahan bakar setempat mulai menolak melayani mobil dengan plat nomor Crimea. Hal ini memicu perdebatan hingga perkelahian di stasiun-stasiun itu. Otoritas daerah terpaksa memanggil polisi bersenjata demi menjaga ketertiban. Sebagai akibat langsung, banyak orang tetap terjebak di Crimea. Mereka tidak bisa mendapatkan bahan bakar yang mereka butuhkan untuk pergi, dan hidup mereka makin menderita tiap hari. Pemadaman listrik bergilir telah mempengaruhi daerah itu sejak serangan Juni. Banyak rumah dan bisnis kehilangan listrik. Kekurangan air dan makanan juga semakin parah saat yang disebut Riviera Rusia kehilangan seluruh daya tariknya. Berubah dari surga wisatawan menjadi zona pertempuran yang dilanda perang. Sirene serangan udara berbunyi secara teratur, diikuti oleh ledakan-ledakan yang semakin akrab sebelum api dan asap memenuhi langit. Banyak warga Crimea beralih ke media sosial, membagikan postingan dan video berisi keresahan mereka. Beberapa orang meminta Putin sendiri mengendalikan situasi itu. Seorang wanita muda misalnya, dalam video yang diunggah 5 Juli, mengatakan, "Saya berbicara kepada Moskow dan kepada Putin atas nama rakyat Crimea. Kalian berjanji memberi kami keamanan dan hidup normal. Tetapi kenyataannya, ada pom bensin kosong, ketakutan, pos pemeriksaan, antrean panjang, dan ketidakpastian." Di televisi, mereka bilang semuanya terkendali. Tapi jika Crimea sedang berjuang untuk bertahan hidup, maka semuanya sudah tidak lagi terkendali. Mengapa kalian meninggalkan kami? Perasaan itu dirasakan seluruh penduduk wilayah. Namun Moskwa gagal mengindahkan seruan itu. Jalur darat makin berkurang dan tak lagi bisa mengandalkan jembatan Kerch. Kremlin berupaya menjaga pasokan ke Crimea tetap berjalan lewat laut dengan bantuan kapal tanker armada bayangan. Itu juga berakhir dengan kegagalan. Pada malam tanggal 6 Juli, 8 kapal tanker kecil masing-masing membawa 7.000 metrik ton bensin sedang berlayar di Laut Azov ke Crimea saat diserang dan dihancurkan drone Ukraina. Pesan yang jelas dari Kiev bahwa tidak ada jalur menuju semenanjung yang aman. Semuanya diawasi dengan drone dan rudal yang siap siaga, siap menembak ke target yang berani melakukan perjalanan itu. Sejak hari pertama operasi ini, misi Ukraina sudah jelas. Seperti kata jurnalis CNN Nick Paton-Walsh, negara itu berniat membuat Crimea menjadi tempat yang sulit untuk ditinggali, tempat tanpa pariwisata, gas, listrik dan makanan murah, dan koridor darat menuju ke sana. Akibatnya, tempat yang memang sudah sulit dihuni ini tampak makin tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan Kremlin untuk mempertahankannya. Dia menambahkan, Ukraina ingin mengubah Crimea dari permata mahkota Putin menjadi alat tawar bagi Ukraina, mungkin dalam pembicaraan damai di masa depan, atau bahkan menjadi duri yang menyakitkan bagi Putin saat dia mencoba menghadapi meningkatnya penentangan terhadap perangnya. Sejauh ini, Ukraina berhasil dalam semua hal tersebut. Saat Putin merebut Crimea pada 2014, ia mengira telah memperoleh tanah yang sangat berharga, harta karun berkilau yang dapat ia pamerkan ke rakyatnya. Semenanjung indah dengan resor mewah yang dinikmati orang Rusia dan menghasilkan uang selama puluhan tahun. Pada tahun 2026, harta karun itu telah berubah menjadi neraka, sebuah tempat penuh kepanikan, ketakutan, dan kekacauan, dan simbol sempurna dari kemunduran Putin yang menghancurkan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang krisis bahan bakar di Crimea dan Rusia melalui video ini, yang membahas hampir semua wilayah negara itu mengalami kekurangan, sehingga kemarahan publik meningkat. Tonton video ini untuk penjelasan rinci tentang masalah ekonomi Kremlin yang memburuk. Terakhir, jangan lupa berlangganan saluran ini untuk berita militer terbaru dan analisis mendalam seperti ini.